jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga remah tengah hari. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Baik, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan dan anak-anak kami yang ada di rumahnya masing-masing. Sebelum kita mulai ujian tengah semester dan segala aktivitas yang kita akan lakukan sepanjang hari ini, saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan terlebih dahulu, dan mari kita mohonkan doa kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur karena Engkau baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Terima kasih buat hari yang Tuhan beri, terima kasih buat janji-janji-Mu, penyertaan-Mu dan pertolongan-Mu yang sudah Engkau tunjukkan, dan kami mohonkan pada pagi hari ini Tuhan akan menolong kami lagi supaya kami dapat merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap jalan yang kami tempuh. Kami rindu supaya Tuhan berbicara melalui firman-Mu, dan firman-Mu akan mempengaruhi seluruh pikiran dan keputusan kami. Mohon berkat-Mu atas kami, kiranya Tuhan menerangi kami sehingga akal budi kami memuliakan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mohon pertolongan Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita melihat Alkitab kita masing-masing, baik yang ada di rumah dan bersama-sama kita akan melihat kitab Ayub pasalnya yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Ayub pertama, ayat pertama sampai ayat yang ketiga, saya akan bacakan untuk kita semua. Kesalehan Ayub dicoba. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang yang di sebelah timur. Diberkatilah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan serta dapat melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Dari firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini, saya akan menyampaikan sebuah judul renungan, yaitu jujur di hadapan Tuhan. Ya, jujur di hadapan Tuhan. Dan kita belajar dari seorang Ayub, karena Alkitab mencatat bahwa Ayub itu adalah orang yang jujur di dalam Tuhan. Ya. Kita tadi membaca beberapa ayat, dan sesungguhnya kalau kita belajar tentang kitab Ayub, maka kita akan belajar semuanya, apa yang ditulis dari kitab pasal pertama sampai pasal yang ke-42, dan kita akan menemukan bahwa Ayub ini adalah orang yang sungguh sangat berkenan kepada Allah. Orang yang diberkati oleh Tuhan, orang yang saleh dan orang yang jujur.
kita menemukan bahwa dicatat tadi orang ini adalah orang yang paling kaya di zamannya. Dan kita tahu sekarang bahwa ada banyak orang yang tidak jujur, kaya tapi memperoleh kekayaan dengan cara yang tidak halal. Kaya tetapi dengan cara korupsi, kaya dengan cara merampas. Tapi kita melihat di sini bahwa Allah sendiri yang mempromosikan Ayub, bahwa Ayub itu adalah orang yang diberkati oleh Tuhan, dan salah satu nilai yang dianutnya adalah nilai kejujuran. Jujur di hadapan Tuhan. Maka di Alkitab menyampaikan dan mempromosikan ini kepada para pembacanya dan kepada kita semua, bahwa Ayub itu adalah orang yang saleh, orang yang jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. 3 kata ini sebenarnya kan hampir sama ya. Orang yang saleh, orang yang jujur, dan menjauhi kejahatan. Dan teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan menemukan bahwa begitu banyak orang yang berbuat jahat, melakukan kesalahan-kesalahan. Salah satunya tadi adalah tidak jujur dalam hal keuangan, tidak jujur dalam perkataan, menyampaikan sebuah kesaksian walaupun mungkin kadang-kadang dipakai dalam nama Tuhan, tapi kesaksiannya tidak benar, pakai nama Tuhan. Alkitab sebenarnya sudah mencatat kepada kita supaya kita tidak menyampaikan menjadi seorang yang berdusta, saksi dusta. Janganlah kamu menjadi saksi dusta. Jujur dalam perkataan, jujur dalam perbuatan, dan jujur itu sebenarnya adalah mengakui Allah di dalam segala kehidupan kita. Di awal tadi saya menyampaikan bahwa Ayub ini kita baca di dalam ayat pasal-pasal berikutnya, terutama pasal ke-10, di sana disampaikan bahwa sebenarnya Ayub juga jujur. Dia berkata bahwa saya sudah hidup benar, hidup jujur di hadapan Tuhan, tapi mengapa saya menderita? Dia jujur di hadapan Allah, dia mencoba untuk membela dirinya di hadapan Allah. Tapi sekali lagi bahwa kita melihat bahwa kejujuran Ayub di sini juga bisa dibuktikan, dan Allah akhirnya mengakui, teman-temannya pun juga nanti akan mengakui bahwa Ayub itu adalah bukan orang yang melakukan sebuah kesalahan. Sekalipun teman-temannya mengatakan, kamu menderita oleh karena menderita oleh karena kesalahanmu, maka bertobatlah, maka berdoalah kepada Allah supaya Tuhan memulihkan engkau. Tapi Ayub lihat di sini bahwa dia tetap mempertahankan kejujurannya, apapun kata orang, apapun kondisinya, situasinya sulit sekalipun, dia tetap jujur di hadapan Allah. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari-hari ini saya ingin berkata bahwa kejujuran itu adalah sesuatu yang langka, sulit untuk ditemukan. Kita akan menemukan banyak orang yang tidak jujur dalam perkataannya, dalam kesaksiannya. Kita akan menemukan banyak orang yang tidak jujur di dalam keuangan. Kita akan menemukan banyak orang tidak jujur dalam waktu. Ada banyak juga orang yang tidak jujur ya dalam waktu, korupsi waktu dan lain sebagainya. Langka sekali. Tadi saya sudah sempat menyinggung sedikit tentang bahwa kita ini harus menjadi orang yang berbeda. Karena Roma pasal 12 ayat 1 dan 2 berkata, jangan kamu serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jangan kamu serupa, jangan ikuti mereka. Sekalipun langka, maka kiranya kita menjadi orang yang jujur di hadapan Tuhan. Jujur itu dibutuhkan, dicari. Kalau teman-teman jujur, maka sesungguhnya kita akan dimudahkan jalan kita. Contoh ini yang paling dekat kita hadapi. Kalau ada anak-anak yang kedapatan nyontek, maka sesungguhnya di waktu yang akan datang pun, sekalipun engkau sudah jujur berusaha untuk baik, tapi selalu mungkin barangkali ada pikiran orang ini orangnya tidak jujur. Maka oleh karena itu, jangan rusak dirimu dengan berlaku curang. Ya, ini kita mau ujian online.
dan tidak ada orang yang tahu. Jangan sampai minta jawaban kepada teman-temanmu, copy paste dan lain sebagainya. Engkau harus jujur dan perhatikan bahwa Tuhan akan menolong engkau. Jujur itu langka, jujur itu dibutuhkan. Jujur itu adalah diberkati seperti Ayub. Ada orang mengatakan jujur ajur. Tidak, yang Alkitab adalah jujur itu diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu, saya ingin mengatakan sekali lagi, jujurlah di hadapan Allah, karena jujur itu berkenan kepada Tuhan. Dan selamat mengikuti ujian pada hari ini. Kiranya engkau menjadi pribadi yang jujur dan pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan menolongmu dan Tuhan menolong kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini ada sedikit firman Tuhan yang kami baca. Engkau memperkenalkan kepada kami seorang tokoh Ayub yang saleh, jujur, dan takut akan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus supaya kami pun juga belajar berani untuk jujur di hadapan Tuhan. Sekalipun mungkin barangkali tidak ada orang lain yang menyaksikan bahwa kemungkinan untuk kami tidak jujur itu ada. Kami berdoa supaya kami berani jujur dan takut akan Engkau. Dan kami percaya bahwa Tuhan akan menolong kami pada waktu ini dan pada waktu yang akan datang. Kami akan melihat buah-buahnya. Di dalam nama Yesus kami akan mulai ujian kami hari ini. Tuhan menyertai kami, Tuhan melancarkan semuanya supaya kami boleh melakukan ujian dengan baik dan lancar. Di dalam nama Allah Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati teman-teman semua, Tuhan memberkati Bapak Ibu Guru. Selamat melakukan aktivitas.